Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila khadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wal syuhada wal salihin wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'i malaikatikal muqarrabin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا لا رحمة لهذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته ونفحاته في الدين والدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar di rumah yang budiman, marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa bertasyakur, memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat melanjutkan kajian kita, taklim kita, mubakasah kita, pendalaman kita akan kitab Bulughul Maram yang sekarang sudah sampai bab sholat jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita dalami, yang kita pelajari di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang berguna, ilmu yang bisa mengarahkan kita, membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Sekarang kita sampai hadis nomor 7, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Di hadis nomor 7 ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Innama ju'ilal imam, sesungguhnya pemimpin itu dijadikan, dibentuk, liyutamma bihi, supaya diikuti. Bagus kan ini? Kalau jadi pemimpin itu dibentuk, diadakan, itu tujuannya apa? Liyutamma bihi, supaya pemimpin itu diikuti. Ini kalau kita bicara spesifik, ini sebenarnya hadis ini kalau kita melihat selanjutnya itu spesifik hanya khusus dalam persoalan sholat, karena ada berikutnya faida kabbaro fakabbiru. Kalau imam itu takbir, maka takbirlah kalian. Tapi mungkin kalau kita mau mengumumkan ini, kita umumkan hadis itu jadi tidak hanya spesifik khusus pada imam sholat. Jadi imam secara keseluruhan, pemimpin. Jadi pemimpin itu tujuannya supaya diikuti. Jadi kalau ada pemimpin tidak diikuti, ya keliru yang tidak mengikuti pemimpin itu. Karena dibentuknya pemimpin itu supaya diikuti, ya mungkin diikuti segala-galanya lah ya, kalau selama aturannya, keputusannya selama tidak bertentangan dengan syariat-syariat
agama. Itu kan begitu. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam ayat itu kan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah, taatlah kamu kepada Allah, wa ati Rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kamu kepada ulil amri, orang yang punya kekuasaan, minkum, dari kamu. Ini memang di dalam tafsir ada analisis ketika mufassir menafsiri ini ati Allah wa ati Rasul. Jadi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu setara. Jadi enggak sah kalau hanya orang taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, tidak benar. Orang hanya taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, juga betul. Soalnya ayat jelas ati Allah wa ati Rasul. Kenapa kok saya katakan tidak betul? Karena kita bisa taat kepada Allah ya harus melalui lisannya Rasul. Jadi kita paham Al-Quran itu yang melewati Rasul. Karena wahyu Allah itu disampaikan kepada melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus begitu itu. Jadi kalau sekarang ada orang tidak mengikuti Rasul, ingkar sunnah, itu keliru, nggak betul. Jadi harus sama ini, ati Allah wa ati Rasul. Maka fungsi-fungsi Rasul, fungsi-fungsi hadis itu kan banyak di dalam qawaidul usul, kaidah-kaidah usuliyah itu ada. Jadi tujuannya untuk menjelaskan Al-Quran. Ini ya menjelaskan apa Al-Quran, mungkin membatasi apa yang di dalam Al-Quran. Itu kadang-kadang menggunakan lisan-lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya mudah kan? Contohnya ya ini sholat itu Allah berfirman ati Allah wa ati Rasul. Taat apa namanya? Aqimus sholat wa atuz zakat. Ini kan kita suruh sholat dan suruh zakat. Terus sholatnya itu bagaimana? Kaifiatus sholat, tata cara sholat itu spesifik, tidak ada di dalam Al-Quran secara jelas, tidak ada. Ada kadang-kadang farka'u ma'arraki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, kan gitu potong. Tapi tidak ada jelas satu bentuk jelas Al-Quran, tidak ada. Lah caranya gimana? Ya taat kepada Rasul. Kita disuruh sholat, aqimus sholat. Lalu gimana caranya sholat? Ya seperti dalam hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku dalam posisi sholat. Jadi secara aplikatif ya, pelaksanaan prakteknya itu mengikuti Rasulullah. Jadi kalau oleh karena itu ya kita harus mengikuti Rasul. Kalau tidak begitu ya keliru, hanya mengikuti Allah saja tidak mengikuti Rasulullah. Harus kedua-duanya diikuti. Ya, ini. Terus wa ulil amri minkum, taat kepada ulil amri, penguasa. Ya imam, ini penguasa. Ini harus diikuti lah, wong kita bentuk, dibuat. Nah kalau kita kan tidak ada artinya. Kalau kita buat suatu pemerintahan, terus pemerintahan itu tidak kita ikuti, apa artinya membentuk suatu pemerintahan kalau pemerintahan itu tidak diikuti oleh rakyatnya? Memang harus ada kesadaran macam itu. Nah, jadi kalau hadis ini innama ju'il imam liyutamma bi. Jadi penguasa itu, pemimpin itu dibentuk ya supaya diikuti. Nah, ini kalau kita mau mengikuti sholat jamaah luar biasa. Faida kabbaro fakabbir. Kalau imam itu takbir, ya kamu takbir. Jadi kalau begitu, kalau ada ini wala tukabbiru hatta yukabbiru,
Dan kamu jangan takbir sebelum imam itu takbir. Jadi harus mengikuti. Jadi kalau begitu, kalau ada orang takbiratul ihram itu mendahului imam, ya sholatnya tidak sah. Jadi kalau kita baru takbir itu ketika imam sudah takbir. Jadi biasanya begini. Jadi Allahu Akbar. Lah ketika ra-nya lafal akbar, itu terus makmumnya sama-sama Allahu Akbar. Bagus kalau gitu. Nah, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini berikut sempak prak prak prak. Ya ini bagus kalau semacam itu. Ada aturannya. Ini cuma kadang-kadang kita itu tidak bisa serempak ya, karena Allah. Nah itu masih kadang-kadang ada yang was-was. Mestinya enggak, kalau jangan was-was. Jadi kalau jadi Allah Akbar, karena takbir itu kan tempatnya niat kan. Jadi takbiratul ihram itu ya bunyi melafalkan Allahu Akbar. Dulu sudah kita katakan kalau membaca takbir itu termasuk rukun min arkanis shalah, mengangkat tangan itu sunnah. Jadi angkat tangannya ini sunnah, yang wajib itu bacanya takbir. Lah ketika kita takbiratul ihram itu di hati kita niat. Jadi niatnya kan sudah pernah saya jelaskan panjang lebar dulu, dan tidak banyak. Ya niat fi'liyah, kita melakukan apa, terus menentukan sholatnya sholat apa, terus fardhan lillahi ta'ala. Itu kan enggak banyak. Jadi kalau Allahu Akbar itu di hati kita, saya sholat subuh makmuman lillahi ta'ala. Ini kan pendek kan, itu kan cukup. Hati kita bicara macam itu, lisan kita bicara Allahu Akbar, hati kita berbicara saya melakukan sholat subuh makmuman lillahi ta'ala. Cukup. Jadi kalau kita makmum. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan rinciannya. Itu yang minimal. Nah usollinya kan sebelum. Jadi usolli itu belum masuk sholat. Jadi belum namanya niat. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu belum masuk niat. Itu baru melafatkan niat. Melafatkan, mengucapkan niat. La inda Syafi'i mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena akan membantu kita nanti ketika takbiratul ihram niat itu. Karena sudah diucapkan dulu, nah, nanti hati itu akan terbantu dengan ucapan yang sudah kita ucapkan sebelum masuk di dalam sholat. Jadi itu. Nih. Jadi faidza kabbarul imam faidza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbiru. Jadi kita kalau imam sudah takbir, maka kamu takbir, dan kamu jangan takbir sebelum imam itu takbir. Dari sini kalau kita mendahului ya salah, sholatnya tidak sah. Jadi mendahului nggak sah ini. Jadi bahkan ini waqalu law akhrama ma'ahu aw qablahu batalat sholatu, batal salatnya. Orang kok sholat, ini kan pendapat ulama ya, ini sama-sama imam atau sebelum imam atau ya batal sholatnya. Jadi kita itu kalau takbir harus setelahnya imam, harus setelahnya imam. Ini jadi karena ini termasuk tadi ini. Jadi demikian juga kalau kita umumkan, kalau kita jadi rakyat ya harus mengikuti ini. Fa'idha roka'a farka'u. Kalau imam pas ruku ya kamu ruku lah. Di wala tarka'u hatta yarka'a.
dan kamu jangan rukuk sebelum imam itu rukuk. Mestinya begini ya. Seorang imam itu di Allahu Akbar, ketika roknya lafal akbar, maknanya serempak Allahu Akbar. Lah ketika takbir intikal itu takbir yang menjadi aba-aba perpindahan antara satu rukun ke rukun yang lain. Perpindahan antaranya berdiri ke rukuk itu takbir di Allahu Akbar. Itu sebaiknya imam ketika takbir itu begini. Allahnya itu ketika masih dalam posisi sempurna pada rukun yang pertama. Kalau roknya akbar itu sempurna dalam rukun yang kedua. Jadi kalau Allahu Akbar, jadi Allah berubah dalam posisi berdiri. Terus Allahu Akbar, barnya ini pas dalam posisi ruku. Nah ini. Nah ketika bar ini makmum baru gerak Allahu Akbar. Jadi geraknya itu setelahnya posisi imam dalam posisi sempurna dalam rukun yang berikutnya, muntakal ilaih rukun yang kedua. Kalau dari berdiri ya ke rukun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Sami Allah liman hamidah. Ini itu bagus itu. Saya pernah tahu itu ada suatu masjid begitu bagus kan. Jadi kan takbir itu kan kita juga keras kan. Jadi yang keras bukan hanya imamnya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi rukunya dan takbir keras, bagus sekali itu. Ini serempak, jadi orang melihat tuh. Kadang-kadang kan kita tidak ini Allah gini. Enggak sama. Soalnya mestinya sama. Yang bagus itu sama. Jadi ketika tadi, jadi kalau sama memang harus sama-sama tahu, imamnya juga tahu. Jadi ketika imam rukuk Allahu Akbar, ini terus begini, Sami Allahu liman hamidah. Ini dalam keadaan posisi yang sempurna ini. Kalau jamaah terus Rabbana walakal hamd. Ini. Jadi ini di wala tar'au hatta yarka. Jadi ini jelas ya. Jadi enggak boleh mendahului ya, ini enggak boleh mendahului imam ya ini. Jadi ini wal jumhur ala karahatil muqaranah wa man asabku min ghairi butlani riwayat min ghairi butlanin. Ini. Jadi ini apa namanya, kalau rukun ini, kalau takbiratul ihram tadi enggak boleh dulu mendahului. Kalau ruku itu sama-sama hanya hukumnya makruh saja. Yang bagus memang sama-sama, karena hanya makruh aja kadang-kadang sama-sama. Allahu Akbar, kadang-kadang imamnya belum begini, kita sudah kadung macam ini. Nah, ini tidak benar ya. Jadi yang betul harus setelahnya itu. Cuma bedanya kalau takbiratul ihram itu bisa membatalkan sholat, tapi kalau ruku itu tidak sampai membatalkan sholat. Ini wal jumhur ini ala karahatil muqaranah. Ini dia mengatakan jadi ini kalau tabacakan wala tarka'u hatta yarka'a sharihun aidan fi wujubi ta'khiril ma'mumin ya fil ruku' wa ma ba'dahu minal af'alis shalah. Jadi semua af'alus shalah tadi harus setelahnya imam. Ini min af'alis shalah fil ruku' wa ma ba'dahu min af'alis shalah an ruku'il imam wa ghairihi minha. Ini jadi, dan yang lain tadi, jadi kalau sujud ya setelahnya sujudnya imam, kalau duduk ya setelahnya duduk. Jadi kalau Allahu Akbar, jadi imamnya pinter ya. Jadi kalau Allahu Akbar, jadi kalau Allah itu berdiri, kalau sujud ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah jadi barnya itu ketika dalam posisi kedua ini. Nah, terus dikatakan min af'alis min ruku'il imam wa ghairihi minha fatakunul muqaranah wasabku mahrum atau muharramain. Ini hukumnya haram
Tapi kalau wal jumhur ala karahatir ruku' muqaranah. Kalau muqaranah, kalau jumhur ulama sama itu hanya makruh. Tapi kalau di sini tadi yang pertama tadi fatakul muqaranah wasabku muharrama, ini haram, itu haram. Tapi ada mengatakan haram, tapi jumhur mengatakan hanya makruh. Ini. Oke. Nah, terus berikutnya ini hadisnya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Jadi kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita mengatakan rabbana walakal hamd. Boleh juga sami Allah. Ini sekarang tak bacakan sini. Ini sini wa idza qala sami Allahu liman hamidah, idza qala al-imam dzalik fatasmi bil imam. Jadi ini sami Allah, ini kita juga baca di sini fatasmi. Dibaca sami Allah itu khusus pada imam. Jadi at-tasmi' mukhtassun bil ihmam wal hamdu mukhtassun bil ma'mum. Jadi sami Allahu liman hamidah itu imam saja, rabbana walakal hamd itu ma'mum. Tetapi ini ada qalal jumhur. Kalau jumhur ulama berpendapat ini al imam wal munfarid yaqulani sami Allahu liman hamidah faqat wal ma'mum yaqulu rabbana walakal hamd. Jadi imam dan makmum itu sama-sama mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, terus kemudian yang melanjutkan rabbana walakal hamd, ini yang di sini wal ma'mum yaqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Ini mengucapkan rabbana walakal hamd. Ini waqala Syafi'i itu jadi sami Allahu liman hamidah, kalau jumhur ulama ini mengatakan imam orang sholat sendiri mengucapkan macam itu. Kalau makmum ini rabbana walakal hamd. Jadi kalau sendiri ya sami Allahu liman. Jadi kalau imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, kita mengatakan rabbana walakal hamd. Tapi waqala Syafi'i wa riwayatun saniyatun limalikin, dan riwayat kedua dari Imam Malik mengatakan al-musalli yajma'u baina tasbih wa tahmid wala farqa bainal imam wal ma'mum wal munfarid. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dalam satu riwayat dan satu riwayatnya dari Imam Malik mengatakan, jadi seorang yang musolli itu yang mengumpulkan antaranya tasbih dan tahmid sami Allahu liman hamidah, ini sama. Ini terus la farqa bainal imam wal ma'mum wal munfarid, tidak ada bedanya antara imam, makmum dan seorang yang munfarid. Jadi ini kan ucapan, dan ucapan ini hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Jadi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, baca itu hukumnya sunnah, tidak termasuk wajib, tidak termasuk rukunnya sholat. Karena rukunnya sholat sudah kita bicarakan dulu. Rukun sholat itu kan ada yang qauli, ada yang fi'li, ada yang i'tiqadi, ya kan, dulu pernah. Yang i'tiqad cukup di dalam hati itu niat. Niat itu qalbi. Ada qalbi, ada qauli, ada jawab fi'li. Yang qalbiyun itu niat. Usollinya itu apa namanya? Saya niat sholat zuhur itu hati. Yang qauli ucapan itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu wajib, rukun. Jadi kalau orang sholat tidak baca Allahu Akbar, sholatnya jelas batal.
Kok ada orang sholat mingkem, batal, itu nggak sah sholatnya. Karena sholat ada rukun qauli, termasuk rukun qauli ucapan bacaan Fatihah. Ini wajib. Terus bacaan tahiyat akhir selawatnya, salam yang pertama. Ini assalamualaikum, tidak boleh. Enggak, assalamualaikum itu wajib. Jadi ini rukun qauli. Nah, selain itu doa seperti doaul iftitah itu hukumnya sunnah. Doa tasbih subhana rabbiyal azimi ketika ruku itu hukumnya sunnah. Riwayatnya banyak. Iktidal ini tadi. Jadi kalau iktidal baca apa? Tadi ada mengatakan kalau orang imam dan seorang yang munfarid itu orang sholat sendiri, ketika bangkit baca sami Allahu liman hamidah. Makmumnya, kalau makmum farid itu sendiri, tidak makmum. Jadi kita sholat di rumah sendiri, sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau kita jadi makmum, jumhur itu tidak usah bilang sami Allah liman hamidah, cukup Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya, kalau kita teruskan mil'us samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu terlanjutkan enggak apa-apa karena doa tasbih itu. Tapi menurut Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik, membaca tasbih dan baca tahmid sami Allahu liman hamidah, itu kan sami'a itu sami'a, tahmid walakal hamd, itu sunnah dibaca bagi makmum, bagi imam, bagi seorang yang munfarid. Jadi semua orang yang musolli, semua musolli itu suruh baca itu. Ya tasbih sami Allah, sami'a tasmi dan tasbih sami Allahu liman hamidah. Yasma'u baina tasbih wa tahmid. Ini. La farqa bainal imam wal makmum wal munfarid. Fa idza raka'a ra'sahu minar ruku' yaqulu sami Allahu liman hamidah. Wa idza stawa qa'iman, ketika sudah berdiri, jadi ketika bangkit sami Allahu liman hamidah. Wa idza stawa qa'iman, pas berdiri tegak baca Allahumma rabbana walakal hamd. Cukup, itu sudah sah salatnya, tidak baca juga tidak apa-apa, itu sudah mendapatkan sunnah. Tapi Imam Malik punya riwayat lagi, riwayat yang ketiga, al-imam yajma'u baina tasbih wa tahmid wa yahmadul mu'tammu faqat. Nah ini. Nah, jadi kalau imamnya sami Allahu liman hamidah rabbana Allahumma rabbana walakal hamd, ini kalau imamnya. Kalau makmumnya hanya mu'tamanya sami rabbana Allahumma rabbana walakal hamd. Itu kalau menurut pendapatnya Imam Malik pada riwayat yang ketiga. Jadi Imam Malik pertama. Jadi yang baca sami Allahu liman hamidah itu imam dan orang sholat yang sendiri. Kalau orang makmum cukup baca Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamd. Kalau pendapat Imam Syafi'i tadi itu pendapat jumhur. Kalau menurut Imam Syafi'i dan pendapat yang kedua Imam Malik. Jadi pendapat tadi Imam kelompok Maliki juga ada. Kalau yang kedua ini mengumpulkan juga baca tahmid juga pada tasmi. Jadi baik itu imam, makmum atau orang salat sendiri. Sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana walakal hamd. Itu imam juga baca, makmum juga baca, orang sholat sendiri juga baca. Tapi ada pendapat lain, kaul yang ketiga dari Imam Malik. Ini kalau imam yang baca sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana walakal hamd, itu imam. Makmumnya hanya baca
Allahumma Rabbana walakal hamd. Nah ini pendapat banyak ya, terserah kita nanti terserah baca yang bagaimana ya. Ini ya kalau kita kan sudah diajari dulu kalau bacanya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu aja dibaca tidak apa-apa ya. Boleh. Nih dah. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam itu sujud, kamu sujud. Wala tasjudu hatta yasjuda. Dan kamu jangan sujud sebelum imam itu sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imamnya itu berdiri, ya kita harus berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Ada pembicaraan ini. Ketika imamnya itu setelah duduk, suruh duduk semua. Nah ini ada pembicaraan. Apa boleh nanti? Nah, ajma'in itu ada hal. Aksar riwayat birrafi. Jadi bukan ajmiku dan sallu ajma'una fasallu ajma'una ini. Jadi salat semuanya lah. Ada yang mengatakan sallu ajma'in, ada yang ajma'un, itu i'rab saja. Nah, jadi hanya hal, satunya itu hal, yang satu takkid daripada dhamir fasallu. Di fasallu ajma'una qu'udan, ada fasallu qu'udan ajma'in. Ini kalau ajma'in itu jadi hal. Nah, jadi tapi di sini tak bacakan ya. Walam yadhkur atau walam yuzkar fil hadis al muta'abbatah fis salam. Nah ini di hadis ini kan tidak ada mutaba'ah mengikuti di dalam salam, tidak ada. Tapi walakin yajibu fil mutaba'ah. Ini. Jadi wajib mengikuti imam dalam sujud. Kalau imam salam assalamualaikum, kita juga harus assalamualaikum mutabah. Itu namanya makmum, harus mengikuti imam. Nah, ini mengikuti. Ini faida sawal makmum al imam aw sabaku fi shalah batalat salatuhu. Ini batal ini. Kalau makmum itu mendahului imam, itu hukumnya dia mengatakan batal. Ini batal ini. Makmum al-imam awsab bisabatat satu in sabaqau amdan, kalau dia menyengaja mendahului imam. Karena namanya imam harus ikuti dahului. Nah, indal malikiyah wal hanabiyah. Tapi wa in sabaqau syahwan, kalau dia itu mendahulunya lupa, yang baleni maneh fayu'idu ba'dahu. Jadi ya baleni. Jadi kalau kita rukuk ternyata imamnya belum rukuk, ya balik lagi kita karena imamnya belum rukuk. Nah ini, jadi kalau kita rukuk dulu, oh ternyata imamnya belum, bisa kembali, wong imamnya belum. Kalau tidak kembali, batal, itu batalat sholatu. Ini batalnya, sholatnya batal. Kalau kita menyengaja, kalau lupa tidak, karena lupa. Nah ini, waqalatis Syafi'iyah in sabaku bisalam batalat. Kalau menurut Syafi'i, kalau sama-sama salam, assalamualaikum, kok sama? Iki batal. Jadi salamnya itu beginilah. Kita salam itu kapan? Ketika imam sudah sempurna salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri, ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri. Kita baru salam. Assalamualaikum, ke kanan, baru ke kiri. Jadi kita menengok ke kanan itu ketika imam sudah sempurna menengok ke kiri. Jangan cuma assalamualaikum kita ikut, enggak. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita harus assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi sempurna macam itu. Ini baiklah batal. Ini demikian juga kalau kita mau bangkit, kita makmum masbuk ya. Ini kapan kita bangkit? Nusulnya imam itu ya ketika imam sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita baru berdiri. Itu yang baik macam itu. Nah ini jadi ini sebagai ini. Ini jadi nggak boleh mendahului. Yang pendeknya imam itu dibentuk supaya untuk kita ikuti. Nah, cuma mengikuti itu tidak tanpa reserve.
Jadi kita boleh mengikuti imam, harus mengikuti imam. Itu tidak semuanya tidak. Nah, ya jelas pada rukun-rukun, perilaku-perilaku yang kita yakini imam itu benar. Kalau kita yakin imam itu salah, atau imam melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, maka makmum tidak boleh mengikuti imam. Makmum harus mufaraqah. Contoh, ada orang sholat subuh 3 rakaat, lupa imamnya sholat subuh 3 rakaat. Di rakaat pertama, rakaat kedua dikira masih rakaat pertama. Terus dia berdiri lagi. Sudah kita katakan, oh, kok tidak subhanallah kunut, tidak kita bilang subhanallah karena mungkin imamnya lupa, enggak apa-apa lah, enggak kunut. Oh, ini kan hanya sunnah ini ada sunnatul abad itu. Itu kan kalau lupa sunnah melakukan sujud sahwi. Ini lupa, sudahlah. Terus sampai rakaat ketiga. Loh, kalau imam itu sampai berdiri rakaat ketiga, makmum tidak boleh mengikuti imam ikut rakaat ketiga dalam sholat subuh. Karena apa? Sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Kita berduduk mufaraqah. Tahiyat akhir sendiri kita niat mufaraqah. Boleh. Kalau kita mau niat jamaah, nanti imamnya, tapi nggak boleh mengikuti. Jadi nanti imamnya itu sendiri, terus dia tahiyat akhir, imam salam, kita ikut salam. Jadi tahiyat akhirnya kita agak lama. Kalau kita ingin mutaba'ah terus, tapi yang batal tadi tidak boleh kita ikuti. Jadi kita boleh mufaraqah sendiri, langsung salam, walaupun imamnya bisa berdiri imamnya. Kalau imamnya lupa kan sah imamnya itu, wong dia lupa. Tapi kita kan yakin bahwa imam itu lupa dalam sesuatu yang membatalkan sholat. Makmum tidak boleh ikut. Nah, alternatifnya 2, makmumnya tadi menanti imam salam dalam posisi makmumnya duduk tahiyat akhir. Ataukah nanti ketika imamnya sudah duduk tahiyat akhir, salam imam kita ikut salam. Salamnya setelahnya imam. Atau kita mufaraqah. Mufaraqah itu ya ketika imam berdiri kita langsung tahiyat akhir sendiri. Kita selesai tahiyat akhir kita langsung salam. Ini alternatifnya. Itu kalau kesalahannya imam itu kesalahan yang fatal, salah yang menyebabkan batalnya sholat. Kalau hanya salah tidak menyebabkan batalnya sholat, itu tidak usah kita harus mengikuti imam. Jadi kalau imamnya salah, tapi kesalahan itu tidak menyebabkan batalnya sholat, maka kita tetap wajib mengikuti imam. Contohnya, ketika imam itu lupa sholat maghrib, yang kedua lupa tahiyat awal, imamnya langsung berdiri, subhanallah, langsung berdiri, maka makmumnya ikut aja berdiri pada imam tadi, tidak usah tahiyat awal. Karena tahiyat awal itu hukumnya sunnah, mutaba'atul imam, mengikuti imam hukumnya wajib. Maka wajib kita mengikuti imam. Nah, nanti ketika tahiyat yang terakhir sebelum salam sunnah sujud sahwi. Nah, seandainya imamnya tidak sujud sahwi, jenengan sujud sahwi tidak apa-apa, tapi setelahnya salamnya imam, assalamualaikum, jenengan sujud sahwi terus salam, karena lupa tadi imamnya itu. Nah, atau kalau imamnya sujud sahwi, kita sunat sujud sahwi. Ya,
Jadi kan sudah tidak mutaba'ah wong ini. Jadi imamnya salam berarti kan sudah selesai lah, karena tadi lupa kita sunnah sujud sahwi. Ini hanya macam itu. Nah, oleh karena itu jadi imam juga harus pinter. Jadi imam itu ketika makmumnya bilang subhanallah, nah, karena imam itu lupa, ketika imam sudah dalam posisi sempurna melakukan rukun yang berikutnya, maka imam tidak boleh mengulangi hanya demi melakukan persoalan sunnah. Ya, berdiri itu rukun, tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Jadi kalau imam sudah kadung berdiri pol sempurna, bismillahirrahmanirrahim, imam makmumnya kok subhanallah, maka imam tidak boleh kembali. Ini batal malah kalau kembali itu, karena dia itu mengerjakan persoalan yang sunnah, hanya meninggalkan persoalan yang rukun, kok melakukan persoalan yang sunnah. Yang baik bagaimana imam? Terus saja dia berdiri. Nanti aja tahiyat yang kedua disusuli untuk rakaat berikutnya sebelum salam diikuti dengan sujud sahwi. Jangan macam itu. Lah kalau kesalahannya itu tidak fatal, ya tidak usah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi tidak semua lupa, ndak. Ada lupa yang disunahkan sujud sahwi, ada lupa yang tidak disunahkan sujud sahwi. Yang disunahkan sujud sahwi itu lupa meninggalkan sunnah abad. Contohnya kunut pada salat subuh. Itu kan kunut itu sunat abad kan. Ini Syafi'i, hadisnya nanti ada insyaallah. Nah, tapi kan kunut sampai akhir. Nah, ya di buku ini dulu sudah ada. Terus contohnya tahiyat awal. Ini sunnah abad. Itu kalau ditinggalkan sunnah, kita itu melakukan sujud sahwi atau lupa. Nah, lupa, ragu. Nih, mestinya kita itu sholatnya itu 3 rakaat sampai 4 rakaat. Ragu kan itu. Nah, ketika ragu itu kita disunahkan sujud sahwi. Ya, ini karena kita ragu. Contohnya kemarin kan sudah ada ini. Keliru sunnah itu sujud sahwi. Contohnya Nabi pernah kan suatu ketika Nabi itu sholat duhur, setelahnya 2 rakaat assalamualaikum, itu ditegur oleh sahabat, aku siratis salah, apa sholat itu dikosor ya Rasulullah? Terus Rasul tanya, ahakun ma yakul, apa benar yang diucapkan temanmu itu? Sahabatnya apa? Bala ya Rasulullah. Ya betul. Jadi sudah ada pembicaraan. Assalamualaikum. Jamaah ngomong, Gusti Rasul soalnya dikosor. Rasul balik tanya, apa betul yang ditanyakan oleh teman-temanmu? Yang lain ya betul. Terus Nabi bangkit lagi, nambahi 2 rakaat, bukan mengulang dari awal. Ditambahi 2 rakaat, setelahnya itu qobla salam, sujud sahwi. Itu cukup macam itu. Nah, kalau sekarang lupanya hanya lupa ini, tidak takbir 7 kali ketika sholat Idul Fitri, itu enggak usah, enggak apa-apa, enggak takbir, enggak apa-apa, enggak usah sujud sahwi, enggak usah baca subhanallah, sudah kadang bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, ya apa ya enggak usah lah, biar aja. Ya kalau subhanallah ya terus saja imamnya. Kalau imamnya terus bismillahirrahmanirrahim terus Allahu Akbar, ya itu malah keliru. Itu namanya imam yang keliru. Imam yang enggak pernah baca buku fikih. Jadi kalau sudah membaca Fatihah tidak boleh. Terus takbir persoalan sunnah. Oke. Nah, ini yang ada tinggal satu. Wa idza shalla qa'iman fa shallu qu'udan ajma'in. Ini ada begini ya. Salatul makmum al-qadir al-qiyam khalfal imam al-ajiz qad rakhasa fiha al-hanabilah. Ini boleh menurut Imam Hambali. Tapi waja'al mutaba'atul imam udhran fi isqatil qiyam. Jadi mutaba'ahnya
imam itu uzur. Jadi nggak usah mengikuti imam. Karena imamnya tidak bisa berdiri. Imamnya duduk, makmumnya berdiri. Itu menurut Imam Hambali boleh. Jadi tapi tadi syaratnya makmumnya nggak usah mengikuti imam pada waktu imam itu dalam posisi duduk. Tapi yang baik, yang bagus ya, itu carikan imam yang sempurna lah. Waliyu tamabi kok duduk ya yang sempurna. Jadi yang ya apa namanya, yang bisa berdiri, yang bisa ruku, yang bisa sujud sempurna. Ini Ustaz, ini sudah sepuh. Lah kalau sepuh nggak sempurna ya suruh aja jadi makmum, nggak kerso jadi makmum, inginnya jadi ini kan teman-teman lah, wong itu mesti pernah jadi makmum segala. Kadang-kadang orang itu nggak mau jadi makmum, maunya jadi imam terus. Wis gak iso mlaku kepengin jadi ya ganti ya. Kalau sudah nggak bisa nggak bisa berdiri ya jadi makmum saja. Jadi ini tadi kalau Hanafi masih boleh itu. Jadi tapi syaratnya memang itu imamnya masyarakat situ, tokohnya masyarakat situ. Wa kanat illah tari'ah yurjaburuha. Tapi dan elat itu elat yang baru datang. Jadi mungkin pas ngimami terus ada sesuatu sehingga dia tidak bisa berdiri, maka boleh imam itu mengimami sambil duduk. Tapi wal jumhur wa mana'a al jumhur, menurut jumhurul ulama tidak boleh. Jadi kalau orang itu tidak bisa berdiri, ya jangan jadi imam, lebih baik jadi makmum. Nah, kalau Imam Hambali tadi boleh, itu kalau memang itu imam masyarakat, imamnya situ, dan sakitnya itu tarik baru datang. Jadi mungkin pas sholat rakaat pertama bisa berdiri, terus dumadaan sakit kaku, kedua dia nggak bisa berdiri. Nah itu tetap aja kita boleh tidak mutabaatul imam dalam kasus berdiri ini. Imamnya rukuk begini, kita tidak boleh terus rukuknya begini. Ya nggak boleh, wong kita sempurna. Kita harus rukuk dalam posisi yang sempurna. Ketika imam itu tidak bisa rukuk dalam posisi sempurna tapi kalau menurut ini, tapi tadi dalam posisi baru datang, jadi istilahnya penyakit dadaan pas jadi imam terus sakit. Nah ini kan kemungkinan terjadi macam itu masih boleh menurut Imam Hambali. Tapi kalau menurut jumhur ulama tidak boleh, jam mundur kalau imam macam itu diganti imam. Boleh imam diganti itu tidak apa-apa. Jadi kalau memang imamnya udur, contohnya imam batal, pas imamnya batal, imamnya keluar wong imamnya batal. Pas berdiri Allah berkutut, ya keluar imamnya itu. Yang di belakangnya imam ini ganti, terus imam tidak apa-apa, sah sholatnya. Jangan ketika imamnya batal, sak masjid batal semua. Ini fatal ini kalau ini kasus kalau yang di belakang imam tidak. Oleh karena itu yang di belakang imam harus orang yang tahu. Ini orang yang ngerti. Supaya kalau ada kasus macam itu, contohnya imamnya sudah sepuh ya, pas sujud kentut, repot kan, terus dia keluar. Nah ini yang di belakang imam maju dong. Nah, jadi imam. Pun nggih. An Abi Sa'id al-Khudri wa anna Rasulullah ra'a fi asri ta'akhuran wallahu alam bisawab. Ya, mudah-mudahan kita yang kita dalami pada pagi hari ini tadi bisa menjadi pelajaran kita kalau kita pas menjadi imam atau menjadi makmum, karena itu satu hal yang eksiden ya. Kalau kadang-kadang kan kita meyakini suatu mesti jalan mulus gitu aja, nggak taunya kadang-kadang ada eksiden. Contohnya tadi batal di tengah jalan, bagaimana itu kalau lupa di tengah jalan. Nah ini kita harus tahu. Dengan kita belajar ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Wallahu a'lam
bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma arzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina 'uluman nafi'ah wa a'malan mutaqabbalah wa rizqan halalan thayyiban barakan fid din dunyal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.